Saudaraku terkasih, ketika seseorang mengalami keputusasaan, seringkali orang tersebut merasa seolah-olah tidak ada yang bisa dilakukannya untuk mengubah keadaan yang telah terjadi. Ada situasi ketidakberdayaan dan ia merasa terjebak. Putus asa dapat menyebabkan seseorang kehilangan motivasi untuk melakukan aktivitas sehari-hari atau mengejar tujuan yang telah ditetapkan. Mengisolasi diri, berpikiran negatif, masuk dalam resiko untuk bunuh diri, terjadi penurunan kesehatan, baik secara fisik maupun mental, serta pengambilan keputusan yang buruk. Dalam bacaan pertama dari kitab Raja-Raja, kita melihat Nabi Elia terpuruk dengan kondisinya. Ia tampaknya mengalami keputusasaan yang luar biasa, bahkan ia mau menyerahkan nyawanya kepada Tuhan, dan ia merasa tidak lebih baik dari nenek moyangnya. Maka ia merasa lebih baik mati saja. Mengapa Elia mengalami situasi yang demikian? Ia telah melakukan banyak pekerjaan besar bagi Tuhan, namun ia merasa dirinya tidak lebih baik dari nenek moyangnya. Setelah Elia mengalahkan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel, ia menghadapi ancaman pembunuhan dari Isabel dan membuat Elia ketakutan dan melarikan diri ke padang gurun. Ketakutan ini mencerminkan kondisi kelelahan fisik dan mental Elia yang sangat mendalam. Elia merasa terpojok dan putus asa. Ia merasa sendirian sebagai satu-satunya nabi Tuhan yang tersisa dan berjuang melawan penyembahan berhala di Israel. Perasaan kesepian ini menambah beban emosional dan memperparah rasa putus asanya. Elia merasa kehilangan harapan. Semua usaha perjuangannya sia-sia. Karena meskipun dia telah menunjukkan kuasa Tuhan, kekuatan jahat tampaknya seakan-akan masih mendominasi. Ini membuatnya merasa tidak ada lagi harapan dan meminta kepada Tuhan agar ia mati saja. Namun di tengah keputusasaan tersebut, Tuhan tidak meninggalkan Elia. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan mengirimkan malaikat untuk memberikan makanan dan minuman kepada Elia, memberikan peneguhan kepada Elia, serta memberikan dorongan untuk melanjutkan perjalanannya. Orang yang putus asa sepertinya maunya rebahan saja, tidur. Ya, tadi ketika Elia berada di bawah pohon arar, semacam pohon gaharu, ya dia tidur, ya menyerah. Lalu malaikat datang dan membangunkan, ayo Elia bangun, ya makan dan minumlah. Habis makan, habis minum, rebahan lagi, tidur lagi. Jadi hati-hati kalau yang senang rebahan, senang tidur terus gitu ya. Ini mungkin ada tanda-tanda keputusasaan. Lalu malaikat datang lagi, ya memberikan peneguhan, ya ayo makan dan minumlah, supaya engkau kuat untuk menjalani perjalanan ke Gunung Horeb, ke Gunung Tuhan. Dan Elia akhirnya bangun, ia makan, minum, dan akhirnya melanjutkan perjalanannya ke Gunung Tuhan selama 40 hari, 40 malam. Kisah Elia ini mengingatkan kita bahwa dalam perjalanan hidup, kita juga seringkali menghadapi kelelahan. Ada keputusasaan dan tantangan yang seakan tak tertahankan, berat untuk melakukan sesuatu. Ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ini mengajarkan bahwa meskipun dalam saat-saat gelap hidup kita, Tuhan tetap hadir dan memberikan kekuatan kepada kita untuk melanjutkan perjalanan hidup. Dia memberi kita kekuatan melalui cara-cara yang tidak kita duga untuk melanjutkan peziarahan iman kita. Dalam surat kepada jemaat di Efesus, Paulus menasihati untuk tidak mendukakan Roh Kudus dan untuk hidup dalam kasih.
meneladani Kristus yang telah memberikan dirinya bagi kita. Maka Paulus mengingatkan bahwa kita dipanggil untuk meninggalkan segala bentuk kebencian, kepahitan dan amarah, serta menjadi orang-orang yang penuh kasih dan pengampunan. Pesan ini memperkuat apa yang kita pelajari dari kisah Elia. Sebagai orang-orang yang telah menerima kekuatan dan kasih Allah, kita dipanggil untuk mencerminkan kasih itu dalam hidup sehari-hari. Ini adalah panggilan untuk hidup sebagai anak-anak terang yang menyebarkan kebaikan dan pengampunan kepada sesama, persis seperti yang dilakukan oleh Yesus kepada kita. Yesus dalam Injil menyatakan dirinya sebagai roti yang hidup, roti yang turun dari surga. Yesus mengajarkan bahwa barang siapa yang makan dari roti ini, yaitu dirinya akan hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya merujuk pada kehidupan kekal bersama Allah. Ini bukan hanya tentang keberlanjutan hidup secara fisik, tetapi lebih kepada kehidupan spiritual yang abadi di hadapan Allah setelah kematian fisik. Yesus menawarkan keselamatan dan kehidupan kekal kepada semua orang yang percaya kepadanya dan menerima Yesus sebagai sumber kehidupan mereka. Dengan menyatakan dirinya sebagai roti hidup, Yesus mengundang kita untuk bersatu dengannya secara intim. Makan dari roti ini secara simbolis berarti menerima dan menghidupi ajaran Yesus, serta berpartisipasi dalam sakramen Ekaristi, di mana umat beriman menerima tubuh dan darah Kristus, dan persatuan ini memberikan kehidupan yang berkelanjutan di dalam Kristus, yang pada gilirannya memberikan jaminan kehidupan kekal. Inilah janji keselamatan yang Yesus berikan kepada kita. Saudari-saudara, tanpa roti, tanpa makanan, kehidupan jasmani akan binasa. Tanpa Yesus, tanpa tubuhnya bagi kehidupan dunia dalam Ekaristi, kehidupan persekutuan kita yang intim dengan Allah akan binasa. Sesederhana itu dan sangat penting. Sebagaimana roti yang diberikan kepada Elia memberinya kekuatan untuk melanjutkan perjalanan Elia, demikian juga Ekaristi memberi kita kekuatan untuk berjalan dengan iman, hidup dalam kasih, dan mencapai tujuan akhir kita, yaitu kehidupan kekal bersama Allah. Saudari-saudara, marilah kita menerima kasih dan kekuatan dari Allah dengan hati yang terbuka dan membagikannya kepada sesama dalam perjalanan hidup kita. Maka dengan demikian kita akan menemukan kedamaian dan kekuatan untuk melanjutkan perjalanan iman kita sampai kita mencapai tujuan akhir di hadapan Allah yang penuh kasih. Tuhan memberkati.